tentang Galuh Tenis Club. Galuh Tenis Club itu berdirinya tahun berapa? Kenapa namanya Galuh? Kegiatannya apa? Mohon diceritakan untuk jurnal di Lipsis. Oh ya, terima kasih Pak Heri. Saya mendirikan klub Galuh Tenis itu dulu dari tahun 2000-an lah. Cuma belum ada legalitas, kami legalitaskan dikukuhkan hanya bentuk PLT 2008 dan alhamdulillah bisa dibuat akta notaris di tahun 2011. Nama Galuh dimaksud kami dasarnya itu dulu saya besar di lapangan tenis Pak. Waktu itu sejak zaman Pak Ita Taufik itu waktu lapangan di DPR itu kan namanya lapangan tenis Galuh yang tadinya kan di Jalan Galuh juga. Saya terinspirasi nama klub ini juga. Kalau di hati saya pribadi nama Galuh itu udah melekat di hati saya pribadi. Kenapa? Karena saya secara akademisi setelah sekolah dulu saya sekolah di SD Galuh 17 yang di Jalan Bebedilan itu, sekarang udah ganti namanya. Dan saya SMA juga di SMA Galuh dan kuliah di Galuh juga. Jadi nama Galuh itu karena udah melekat di hati saya pribadi gitu. Makanya saya juga karena saya dulu besar di tenis ya saya terinspirasi ingin punya klub namanya Galuh juga gitu. Galuh Tenis Club bergerak di bidang apa saja? Kami kegiatan itu pertama kegiatan lokalan turnamen. Dulu nyampe hanya seluruh Priangan dan Jawa dari SD, SMP dan veteran. Cuman belum resmi, itu hanya tarkam kalau bahasa sekarang itu tarkam. Alhamdulillah animo petenis muncul. Bahkan saya juga ngurus pembinaan udah 4 dekade gitu. Cuman di zaman sekarang, di tahun sekarang, di zaman ini di tahun 2022 kami bisa melanjutkan yang udah terdapat dimaksud di bulan Juli kemarin kejuaraan senior itu mengusung ke Bupati Ciamis dibarengi dengan agenda Hari Ciamis itu senior. Mohon catatan Pak Heri, itu yang berani pelaksanaan senior nasional itu TDP tahun kemarin hanya Jogja, Bali dan Ciamis, dan juga tahun sekarang ditunggu oleh para peserta senior karena turnamen senior ini merupakan katakanlah Grand Slam-nya Indonesia gitu. Arahan petunjuk kemarin dari PPPT kami punya agenda di tanggal 23 kemarin untuk yang senior TDP. Tetapi kami kemarin melaksanakan itu di Bangka mencoba ada kejuaraan yang veterannya. Nah, ternyata animo yang veteran juga. Sebenarnya kalau veteran itu bukan di bawah PLT Pak, mau dikatakan itu di bawah Bapeti dengan PLT berbeda gitu. Bapeti tersendiri begitu. Dan kemarin juga antusias Bapeti ternyata kami dan khusus para pecinta tenis Bapeti ada benang emas, ada catatan emas yang nanti harus dipajukan dengan kegiatan Ciamis. Semua peserta Bapeti yang notabene ya tokoh-tokoh tenis itu pengusaha yang suka hobi tenis merespon antusias dengan di Ciamis. Bahkan kami juga, saya pribadi oleh sesepuh pecinta tenis veteran, mudah-mudahan saya bisa menjadi koordinator nanti untuk Bapeti di Jawa Barat gitu. Kemarin kejuaraan nasional berapa hari? Kejuaraan nasional itu diagendakan kami itu kemarin itu yang nasional junior. Yang nasional junior itu dari tanggal 23 sampai tanggal 29. Semingguan ya? Iya, terus tambahan yang Bapeti itu dari tanggal 20 sampai tanggal 22. Nyatanya kami yang itu yang Bapeti 2 hari, Sabtu Minggu tanggal 21 22 dan yang junior nasional itu dari tanggal 23 sampai Jumat. Kenapa? Alhamdulillah saya bisa melaksanakan itu juga berbarengan itu dengan efektif waktu kita bisa mensukseskan. Jadi kita
Untuk yang senior itu 5 hari. Jadi jumlah kegiatan yang keren kita seminggu gitu. Siang malam ya. Siang malam seperti itu, seminggu kita laksanakan. Jumlah total peserta keseluruhan berapa? Kalau jumlah total peserta dari veteran aja, veteran gitu ada 57 pasang, berarti ada 100 lebih pasang. Dan jumlah dari yang junior, kalau itu single ya, peserta ada 107 orang. Dan mungkin yang pendamping juga, pendampingnya orang tua dan pelatih yang kemarin datang juga ke Ciamis, diperkirakan ada 270-an, 270-an. Iya, jadi membawa devisa ya, membawa uang ya, beredar di Ciamis ya. Alhamdulillah, lumayan. alhamdulillah kami juga terima kasih Bapak kepada ya Pak Bupati Ciamis, Pak Bapenda, terus ke Disdikwa, ke Kondi dan ke PRT dan unsur terkait. Ini mungkin Pak Heri bisa kemarin testimoni ke peserta, itu peserta yang itu di Ciamis, alhamdulillah kemarin aset Ciamis juga terpenuhi oleh peserta. Contoh itu asrama haji oleh peserta teknis diisi. Cuman ya memang kami juga sudah ada agenda yang lain yaitu KPU. Termasuk juga KPU sudah memberikan waktu kalau nanti ada agenda itu kemungkinan asrama haji bisa penuh oleh kegiatan peserta teknis lapangan. Dan juga hotel kemarin alhamdulillah diisi penuh. Makan, minum kan dan sebagainya di Ciamis ya. Berarti menghabiskan uang rata-rata berapa per orang? Oh, kalau masalah itu saya juga sama punya atlet Pak ini Ya. Pak Heri ya. Saya anak saya juga atlet dan saya juga sering keluar kota gitu. Turnamen ya saya juga pun menyudahi anak sendiri itu kalau 3 hari itu sampai 3 juta. Kalau masalah itu kemarin ke Bandung, ke Surabaya, ke Magelang itu 3 hari 3 juta. Itu plus penginapan yang lain. Ini kan seminggu, kalau lah bisa dihitung sendiri lah sama Pak Heri. iya. Itu perputaran uang dengan kegiatan Ciamis bisa dihitung perputaran uang oleh peserta tenis. Mudah-mudahan hanya saya bisa membantu lah, membantu pemerintah gitu tentang yang masyarakat Ciamis umumnya gitu, tentang kegiatan untuk hal kegiatan tenis ini. Nasional berarti dari berbagai provinsi ya. Ini Indonesia Pak, kemudian juga tahu lah Pak Heri. Yang terjauh dari mana kemarin? Kemarin ada dari Bali, Kalimantan, Papua. Karena gini Pak Heri, kalau di tenis itu ya untuk nasional itu bukan masa ini ya, jadi kejurnas itu penentuan yaitu peningkatan PNP, PNP nasional perorangan atlet seperti itu. Dan ini menjadi dasar nanti manakala ada multi event Porda dan PON tiap kabupaten kota dan tiap provinsi Indonesia. Jadi manakala PNP ini tertinggi, si atlet dimaksud ada kegiatan katakanlah Porda Sulawesi, apalagi nanti yang kedepannya ada PON Sumatera Aceh, pasti atlet yang ikut senior itu yang PNP tertinggi menjadi sidik unggulan Pak. Itu yang menjadi tolak ukurnya. Yang PNP ini pasti contoh di Polda ada kemarin Jawa Tengah mau pelaksanaan Polda, di Sulawesi mau Polda, Sumatera pelaksanaan Polda. Itu nanti si atlet dimaksud kenapa mengejar? Karena dia nanti manakala di drawing kabupaten kota pelaksanaan Porprov wilayah dan PON itu menjadi dasar untuk drawing unggulan gitu. Makanya untuk tenis itu dikejar pasti. Dikejar ini merupakannya suatu kebutuhan bagi atlet tenis itu karena dia mengejar PNP. Dan di tenis itu Pak udah jelas jenjangnya. Di tenis itu memang kami informasikan tentang olahraga tenis itu pelaksanaan nasional ini Pak itu jelas sasarannya. Contoh begini, kalau PNP kelompok umur 10 tahun 12 tahun ke atas nama panas itu masuk 5 besar itu udah otomatis dipanggil seleknas. Seleknas itu kan ada kejuaraan seleknas itu dari usia 10, 12 ke atas, 16, 18 itu pasti dipanggil. Sekarang aja yang kemarin di Ciamis jalur tenis yang senior itu juara 1 Lucky Chandra yang senior Grand Slam itu terbukti dia itu pelatnas tim Davis setelah
juara di Ciamis. Dan yang juniornya yang kemarin naik podium yang bulan Juni itu, dia itu manakala mengikuti kejuaraan kemarin setelah Ciamis yang bulan Juni di Tugu Muda, dia menjadi seeded pertama karena meraih prestasi di Ciamis seperti itu. Dan bahkan mohon diketahui juga, Galuh Tenis ini walaupun kita udah melaksanakan 2 kali kegiatan dan junior 2 kali bulan kemarin senior dan junior, kalau grid bahasa grid penyelenggaraan kejuaraan itu Pak, ada gridnya. Ya. Gridnya apa? Buat apa grid maksud? Yaitu grid maksud yaitu penentuan tinggi nilai PNP. Jadi begini, yang se-Indonesia yang udah grid tinggi itu yaitu Peak Telkom, New Armada, Tegal Open, Tugu Muda, Wijoyo itu udah katakanlah Grand Slam Junior yang grid nilainya manakala peserta ikut di sana yang juara nilainya tinggi. Itu udah nyampe jet 2. Kemarin bulan Juni saya ada junior, itu jetnya jet 8. Sekarang yang kami pelaksanaan kami karena masalah peningkatan jet itu yaitu kualitas penyelenggaraan dan kualitas peserta Pak. Kemarin alhamdulillah kami ini peserta yang datang itu yaitu ranking 1 hadir semua secara nasional. Dan mudah-mudahan ini dari jet kemarin yang junior jet 8 kami barusan ada laporan dari PPPLT melesat Pak, naik gengsinya level kejuaraan Ciamis itu, Galuh itu. Ada kabar kemungkinan di jet 3 Pak. Jadi jet 3 kita udah bisa ya yang kejuaraan yang baru seumur jagung udah bisa mendampingi kejuaraan-kejuaraan yang Grand Slam yang wah itu udah legenda, udah puluhan tahun waktu saya kecil juga, apalagi Peak Telkom itu udah ada kejuaraan yang dimaksud. Alhamdulillah ini ya berkat pemerintah daerah khusus Pak Bupati yang udah punya sarana lapangan tenis, yaitu pendukungnya penginapan dan saya juga ya rekan-rekan media terus kepanitiaan juga respondennya sangat-sangat baik. Dan bahkan kemarin tahu sendiri Pak Heri ada peserta yang dari luar negeri dari India dan Thailand itu junior yang latihannya di Surabaya dan Jakarta. Dan bahkan saya juga kemarin ada peserta Wita itu China yang biasa penyelenggaraan di Jakarta itu nasional sampai geleng-geleng kepala ini kejuaraan sumur jagung udah bisa lah bersaing di antara kejuaraan-kejuaraan yang ya katakanlah yang udah lama yang Grand Slam seperti itu. Pak Kang Sam, mungkin Kang Sam mempunyai cita-cita dari Galuh Tenis untuk menyelenggarakan kejuaraan lagi. Nah, kemarin ada kunjungan di peserta, nah, bahkan yang waktu nasional itu, saya terpacu ini. Mudah-mudahan kalau ya didukung oleh sarana prasarana, Pak, Insya Allah Galuh Tenis saya pribadi, saya siap menyebarkan internasional. Itu mungkin itu lagi internasional Pak Erik. Oh, iya. Jadi mungkin kita harus lihat ASEAN atau internasional langsung? ASEAN mungkin dulu ASEAN, tapi peserta yang Open. ini yang katakanlah kalau di luar negeri itu kalau ITF itu kan kalau di US Open atau Wimbledon itu kan ada yang Grand Slam senior, ada yang junior juga. Mudah-mudahan kami ini bisa se-internasional itu yaitu di juniornya Grand Slam-nya se-internasional. Cuman ya itu tadi sarana lapangan memang kalau internasional saya aturan kalau outdoor harus ada 6 gitu, harus ada 6 dan sama kualitas lapangannya. Kita kan punya juga kayak yang nanti Pak Bupati mohon izin Pak Bupati. Oh, jadi harapannya gimana fasilitas Ya kalau tenis Ciamis? nanti ya ada lagi lapangan dibangun lagi juga apa, Insya Allah saya berani internasional Pak. Internasional. Karena respon kemarin sudah baik. Bahkan di mohon maaf Pak Eri, Ya. kemarin saya di Jakarta juga di kota lapangan itu sudah tidak ada, bahkan udah maaf lah sudah tidak ada. Ada yang di Sultan Hotel di Menhan itu ada itu. Kalau dibanding udah enggak ada. Di Jakarta. Jadi Makanya sebenarnya potensi Ciamis kalau membuat lapangan gitu. kalau lihat potensi dan perkembangan dunia tenis di Ciamis bagaimana potretnya? Ya kalau ya sebenarnya dari dulu sejarah Ciamis tentang tenis ya
mungkin zaman sekarang ada peningkatan Pak, ada peningkatan seperti apa ya, kita kan bisa dilihat Porda sendiri kita kan maaf itu atlet Ciamis, kita bisa nyampe kemarin prestasi di medali perak juga itu asli Ciamis pisan seperti itu. Dan sekarang juga di level nasional di dekade keempat saya pembinaan ini Najwa itu sejarah Ciamis, atlet Ciamis masuk kabinet. Dan sekarang juga ya ada atlet junior juga, ada Iman, ada Ray, ada Bray, ada Anastasia ini hasil sudah masuk, dia bisa dilihat di internet ranking nasional di kelompok umur 16 tahun sudah sampai di angka ranking 30-an Pak, 30-an itu di tahun 16. Ada anak dan yang lainnya. Nah, ini juga menjadi modal kita untuk ya sebagai bukti dan modal kita untuk motivasi ke masyarakat Ciamis untuk kita wujudkan kabupaten kami sebagai lumbung atlet prestasi tingkat jabatan nasional. Itu aja. Ayo tenis, padukan tenis dan semua olahraga yang Ciamis. Kita bangga punya kabupaten yang kalau bagi saya itu sebagai tokoh olahraga Ciamis belum ada sejarah bupati yang benar-benar merhatikan ke olahraga. Dengan beliau Pak Bupati memang ya ini layak sebagai tokoh olahraga tertentu selain Pak Bupati Ciamis. Sebagai bapak olahraga ya. Iya itu kalau menurut saya itu seperti itu. Oke, terima kasih Kang Sam atas segala keterangannya. Sekilas mengenal Terima kasih Pak sama-sama. Galuh Tenis Club.